Cryptocurrency sebagai suatu kelas aset baru, memiliki harapan besar untuk berkembang dan memberikan keuntungan berlimpah bagi mereka yang percaya akan nilainya. Saat ini hanya 3 hingga 4% manusia di muka bumi yang memiliki aset cryptocurrency. Dibandingkan dengan pasar saham yang sudah melantai ratusan tahun, waktu 14 tahun terasa sangat baru bagi market cryptocurrency. Itulah mengapa apabila kita lihat dari nilai kapitalisasi pasar, cryptocurrency dengan nilai sebesar $1 triliun terlihat relatif sangat kecil dibandingkan dengan industri saham Amerika yang memiliki kapitalisasi pasar sebanyak $46 triliun. Harapan untuk menyusul pasar saham yang sudah relatif dewasa, bukan lagi menjadi suatu angan-angan. Crypto Trading Guide mengupas berbagai hal terkait dengan cryptocurrency seperti pengenalan cryptocurrency, narrative research yang mulai populer diterapkan 1 tahun belakangan, technical research untuk membaca chart, fundamental research untuk mengetahui nilai intrinsik suatu project, money management untuk mengatur alokasi portofolio, mind management untuk menjaga psikologis, serta secret alpha yang membantu kamu memahami seluk-beluk market cryptocurrency lebih dalam. Buku ini akan membantu Anda untuk belajar trading cryptocurrency dari nol sampai menjadi seorang kontrarian yang memiliki kemampuan untuk merampok di market global untuk hidup mewah di lokal. Bab 1, Introduction. 1. Mengapa kita harus berinvestasi pada cryptocurrency? Pada tahun 1971 Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon menyampaikan sebuah pengumuman yang menggemparkan dunia. Saat itu Richard Nixon mengumumkan bahwa Amerika Serikat membatalkan konvertibilitas dolar Amerika terhadap emas, sehingga nilai uang mengambang. Kebijakan tersebut mengagetkan semua orang di dunia hingga akhirnya kejadian tersebut dijuluki sebagai The Nixon Shock. Sejak kebijakan tersebut diambil, nilai uang sudah tidak ada artinya lagi. Nilai uang akhirnya semakin menurun dan harga barang menjadi relatif lebih mahal. Sejak saat itu pula manusia tidak memiliki pilihan lain dengan uang, antara melakukan konsumsi atau investasi karena menabung bukan lagi menjadi suatu pilihan. Sejak saat itu pula berbagai instrumen investasi lahir sebagai suatu alternatif untuk menjaga kekayaan. Mulai dari komoditas, properti, dan saham. Setiap zaman dari kakek kita sampai orang tua kita selalu memiliki suatu outliers aset yang bukan hanya melindungi kekayaannya namun dapat melipat gandakan kekayaan. Lihat saja mereka yang sudah berinvestasi pada aset properti sejak tahun 1950, mereka sudah memperoleh keuntungan dari nilai aset properti yang sudah melambung tinggi saat ini. Lalu bagaimana dengan saham? Saham memang dapat dijadikan salah satu instrumen, tapi apakah ini waktu yang tepat untuk berinvestasi saham? Saham sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan pergolakannya telah melahirkan berbagai krisis finansial di dunia modern, menunjukkan bahwa saham hanya dimiliki oleh segelintir entitas saja. Krisis finansial global di tahun 2008 telah membuka mata kita kepada fakta bahwa tidak ada sistem tersentral yang bisa tetap bertahan dan terus berjalan selamanya. Apa yang kita lihat membuktikan bahwa kekuatan tunggal suatu entitas yang terlalu berlebihan cenderung merusak dan korup. Meskipun terdengar mengerikan, namun pada krisis finansial global terdapat 1% orang yang memperoleh keuntungan yang sangat besar ketika 99% lain menderita dalam salah satu krisis global paling besar dalam sejarah karena meledaknya kredit perumahan di Amerika Serikat yang akhirnya berdampak ke seluruh dunia. Keadaan tersebut mengharuskan kita beralih pada suatu sistem keuangan baru yang tidak terpusat pada satu entitas tertentu, melainkan melibatkan semua orang tanpa terkecuali ikut membangun sistem itu sendiri. Sistem yang lahir dari komunitas, oleh komunitas, dan untuk komunitas. 2. Anda tidak membeli cryptocurrency, Anda membeli kebebasan. Keinginan untuk memegang kendali merupakan kebutuhan alami manusia. Manusia ingin kendali atas segala hal, lingkungan, sosial, keluarga, juga harta yang mereka miliki. Namun sayangnya saat ini, manusia tidak lagi memiliki kendali akan hal tersebut, terutama terhadap kekayaan yang mereka miliki. Mengapa demikian? Kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang diwujudkan ke dalam aset investasi faktanya dikendalikan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. Berbagai aset yang selama ini dianggap sebagai aset yang memberikan kesejahteraan nyatanya tidak lagi memberikan kesejahteraan. Properti, harga properti melambung tinggi hingga melewati batas wajarnya, menjadikan impian memiliki properti bagi para milenial dan generasi Z hampir tidak mungkin dicapai.
Emas, harga emas mengalami stagnasi selama bertahun-tahun. Kendala utama pada emas adalah tidak diketahui secara pasti berapa banyak jumlah emas yang ada, karena setiap saat dapat ditemukan tambang emas yang baru, sehingga tidak ada fixed supply dari emas. Saham, harga saham masih relatif memiliki potensi keuntungan namun saham merupakan suatu aset yang sangat tersentral. Bahkan berbagai riset independen mengemukakan bahwa mayoritas saham beredar dikuasai oleh beberapa perusahaan saja, memberikan suatu illusion of choice seakan-akan terdapat suatu pilihan akan brand tertentu yang setelah ditelusuri lagi sumbernya ternyata dimiliki oleh satu perusahaan yang sama. Dengan berbagai aset populer di atas yang memiliki beberapa kelemahan terutama dari segi sentralisasi, cryptocurrency hadir sebagai suatu sistem yang memberikan jawaban dengan desentralisasi yang dimiliki. Dalam market cryptocurrency aset investasi dilakukan dari komunitas, oleh komunitas, dan untuk komunitas. Dukungan terhadap cryptocurrency sebagai suatu media tukar atau suatu wadah untuk melindungi kekayaan adalah suatu wujud pembebasan diri dari ikatan sistem tersentral. 3. Apakah sudah terlambat untuk membeli Bitcoin sekarang? Bitcoin adalah fenomena keajaiban dunia yang tidak mungkin terulang kembali beberapa dekade ke depan. Sebuah outlier aset yang memindahkan kekayaan dari para penguasa kepada mereka yang percaya. Melahirkan berbagai miliarder baru di seluruh dunia. Lalu dari narasi di atas muncullah suatu pertanyaan, apakah ini saat yang tepat untuk membeli Bitcoin dan apakah saya bisa kaya dengan membeli Bitcoin? Jawabannya adalah setiap hari adalah saat yang tepat untuk membeli Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin merupakan aset yang terbatas jumlahnya, 21 juta keping, dan merupakan suatu alat yang tepat untuk melindungi diri dari inflasi. Lalu, apakah dengan membeli Bitcoin saya dapat kaya? Pada dasarnya Bitcoin saat ini bisa dianggap sebagai emas digital, sehingga sama dengan emas, fungsinya adalah untuk menjaga kekayaan, bukan mencari kekayaan. Maka dari itu untuk mencari kekayaan, instrumen investasi
hal teknis untuk membangun berbagai sektor dalam cryptocurrency. Dalam sektor infrastruktur beberapa hal yang dikerjakan adalah smart contract, blockchains, dan Oracle. 2. Sektor stablecoins. Sektor stablecoins merupakan sektor yang bergerak pada penyediaan suatu aset cryptocurrency non-volatile. Sektor ini lahir karena fluktuasi harga dari setiap aset cryptocurrency sehingga dibutuhkan suatu induk yang nilainya tetap stabil dan didukung dengan nilai aset yang stabil seperti emas atau dolar. Stablecoin sendiri merupakan salah satu fondasi fundamental dalam market cryptocurrency. Terdapat beberapa jenis stablecoins yang di pasar cryptocurrency, adapun berbagai jenis stablecoins adalah stablecoins berbasis fiat, stablecoins berbasis komoditas, stablecoins berbasis cryptocurrency, dan stablecoins berbasis algoritma. 3. Sektor finance. Sektor finance merupakan sektor yang memiliki peran cukup vital dalam menjembatani transaksi yang ada pada market cryptocurrency. Sektor finance merupakan sektor yang vital karena transaksi keuangan, mengirim, menerima, dan menyimpan uang, merupakan salah satu utilitas utama dari cryptocurrency. Sektor finance sendiri memiliki beberapa aplikasi seperti wallet cryptocurrency, exchange, lending platform, tokenization, dan insurance. 4. Sektor community. Sektor community merupakan suatu sektor yang memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan market cryptocurrency. Hal tersebut dikarenakan sektor community itu sendiri mampu mengakomodasi kebutuhan para komunitas kripto yang mana secara tidak langsung memberikan efek positif terhadap adopsi cryptocurrency itu sendiri. Dalam sektor community sendiri terdapat beberapa proyek yang bergerak di dalamnya. Berbagai proyek tersebut adalah community token, NFT tokens, dan governance tokens. 5. Sektor entertainment. Sektor entertainment juga memiliki market tersendiri dalam market cryptocurrency. Faktanya sektor ini justru memiliki peminat dan membawa likuiditas yang sangat besar di dalam market cryptocurrency. Sektor entertainment merupakan salah satu sektor dengan volume transaksi paling besar. Adapun beberapa proyek cryptocurrency dan aplikasi yang lahir dari sektor ini adalah music, video, artificial reality, game, dan social media. 3. Naratif apa saja yang ada di market cryptocurrency? Naratif merupakan sesuatu yang sering berubah dan sangat dinamis mengikuti perkembangan tren. Naratif dalam market cryptocurrency biasanya bertahan dalam waktu 2-3 bulan sebelum muncul suatu narasi yang baru. Adapun berbagai naratif yang terdapat pada market cryptocurrency adalah sebagai berikut. 1. Layer 1. Layer 1 merupakan naratif mengenai koin-koin yang paling berpengaruh secara fundamental di market cryptocurrency. Layer 1 tergolong ke dalam blockchain paling umum yang digunakan oleh semua orang. 2. Layer 2. Layer 2 merupakan sebuah naratif mengenai blockchain yang dibangun di atas blockchain Layer 1 yang mana fungsinya adalah untuk mengatasi masalah kecepatan jaringan sehingga dapat tercapai suatu proses transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah dan kecepatan transaksi yang jauh lebih tinggi. 3. DeFi. Decentralized Finance atau yang sering disebut dengan istilah DeFi merupakan suatu jaringan finansial independen yang dibangun di atas blockchain yang menggunakan suatu open source code. DeFi merupakan iawan dari Centralized Finance, CeFi, yang mana merupakan suatu sistem keuangan yang paling umum di dunia saat ini. Fungsi DeFi adalah menghadirkan suatu protokol keuangan tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. 4. DEX. Decentralized Exchange naratif muncul ketika banyak negara mulai memberikan larangan terhadap Centralized Exchange, CX, seperti Binance, Bybit, KuCoin, dan sebagainya. 5. LSD. Liquid Staking Derivative, LSD, merupakan suatu inovasi yang penting dalam dunia Decentralized Finance, DeFi. LSD merupakan suatu sistem terobosan terbaru. Urgensi dari lahirnya inovasi ini adalah dikarenakan LSD mampu membuka dan menyediakan likuiditas untuk staking aset digital. Sebelum ada LSD, aset digital seperti Ethereum tidak bisa menghasilkan suatu yield dalam staking. 6. Cybersecurity. Cybersecurity merupakan suatu naratif yang berkaitan dengan keamanan di jaringan blockchain. Naratif ini berkembang seiring dengan meningkatkan adopsi serta perkembangan jaringan blockchain. 7. Privasi. Privasi naratif merupakan suatu usaha untuk melindungi privasi
Menjadi investor yang pertama kali memposisikan diri ketika suatu naratif hadir atau lahir selalu mendapat banyak keuntungan. Hampir sama dengan berbagai bisnis apapun, mereka yang memenangkan bisnis adalah mereka yang selalu memposisikan diri jadi yang pertama. Mereka yang datang terlambat selalu memperoleh kerugian. Lihat saja sebuah usaha, minuman kekinian, yang selalu habis dicari pembeli ketika viral. Setelah mulai banyak orang menjual, pembeli jenuh dan akhirnya tren tersebut sudah tidak laku lagi. Lalu apa yang diperoleh orang yang mulai masuk bisnis ketika bisnis tersebut mulai surut? Ya, mereka akan memperoleh kerugian. Untuk itu dalam naratif trading pun Anda harus jadi yang pertama. 6. Bagaimana cara menjadi yang pertama dalam setiap naratif? Kami percaya terdapat beberapa cara yang cukup efektif untuk menjadi yang pertama pada setiap naratif cryptocurrency yang ada. Berikut merupakan beberapa cara untuk menemukan naratif sebelum itu terjadi. Pengamatan sosial. Semua entitas bisnis yang ada di dunia ini bisa berhasil menciptakan value karena menyelesaikan masalah orang lain. Tanpa adanya suatu value yang diciptakan maka bisnis tersebut tidak akan bisa bertahan. Itulah mengapa, ketika kita ingin mengetahui suatu arah dari bisnis ataupun inovasi yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat kita harus pandai dalam melakukan pengamatan sosial. Proses pertama dalam melakukan pengamatan sosial adalah melahirkan empati, kemudian mendefinisikan masalah, dan yang terakhir adalah menemukan solusi. Pada dasarnya, kita pun tidak perlu menemukan suatu solusi apabila barrier dari sesuatu tersebut terlalu tinggi, kita hanya perlu berinvestasi pada solusi tersebut. Bergabung dengan komunitas. Saat ini kita berada pada era pertukaran informasi dan mereka yang memenangkan pertarungan adalah mereka yang memiliki paling banyak informasi. Hal tersebut juga berlaku di market cryptocurrency yang memiliki sentimen yang sangat tinggi dan informasi dengan sensitivitas waktu yang tinggi. Itulah mengapa, komunitas merupakan suatu jawaban untuk menutup gerbang informasi tersebut. Komunitas merupakan suatu kumpulan individu dengan tujuan yang sama. Komunitas cryptocurrency sendiri adalah kumpulan individu yang memiliki satu tujuan yaitu berbagai informasi terkait dengan cryptocurrency. Maka dari itu sangat penting bagi kalian untuk tergabung dalam Pada dasarnya alat utama dalam melakukan technical research adalah chart.
Chart merupakan suatu gambaran pola perilaku yang terjadi di pasar, membantu trader atau investor mengambil suatu keputusan. Pada dasarnya chart adalah gambaran psikologis dari trader atau investor. Melalui chart kita dapat melihat apakah harga akan turun, apakah harga akan naik, apakah pembeli terlalu percaya diri, apakah pembeli ketakutan, apakah penjual terlihat agresif, apakah penjual berkurang, dan berbagai keadaan lain. Technical research wajib dilakukan apabila seorang trader atau investor ingin memasuki dunia cryptocurrency. Dalam technical research terdapat 5 tahap analisis yang harus dilakukan oleh trader atau investor. 5 tahap tersebut adalah 1. Analisis tren. Merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui kemana arah pergerakan harga dalam market. Berada pada tren yang benar akan memberimu kekayaan, dan berada pada tren yang salah akan memberimu keterpurukan. Terdapat 2 jenis tren dalam market, yaitu primary trend, tren utama, dan secondary trend, tren kedua. Primary trend merupakan suatu kecenderungan harga terhadap arah tertentu yang memiliki durasi lama, sedangkan secondary trend merupakan suatu koreksi dari primary trend sehingga memiliki durasi yang relatif lebih sebentar. Mengetahui kapan akan terjadi secondary trend dan market akan mengalami koreksi, maka di situ terdapat kesempatan untuk melakukan suatu pembelian atau investasi. 2. Analisis area. Merupakan suatu analisis untuk mengetahui area penting dalam market. Sebelum bertindak, kita harus mengetahui kita berada di mana. Pada dasarnya di dalam trading atau investing hanya ada 2 area yaitu area beli. Area beli merupakan area di mana kita harus membeli suatu aset cryptocurrency. Di area ini harga cenderung mengalami kenaikan karena dorongan beli dari para pembeli. Area jual. Area jual merupakan area di mana kita harus menjual suatu aset cryptocurrency yang sudah kita beli di area beli. Di area ini harga cenderung mengalami penurunan karena banyak penjual yang melepaskan aset atau posisi mereka di sini. 3. Analisis pola. Merupakan suatu analisis untuk mencari apakah ada suatu pola pergerakan harga tertentu dalam market. Tujuan dari dilakukan analisis pola adalah mengkonfirmasi bias yang kita miliki. Pasar keuangan terutama dalam market cryptocurrency juga merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli yang melakukan suatu transaksi. Pola kecenderungan dalam melakukan transaksi tersebut dapat dilihat pada chart. Sehingga formasi tertentu dalam chart dapat mengindikasikan sesuatu. Pada dasarnya ada 2 pola chart pada market. 1. Pola lanjutan. Pola lanjutan merupakan suatu pola yang mengindikasikan bahwa harga akan bergerak melanjutkan tren yang sudah ada. Apabila tren utama yang ada saat ini adalah tren bullish dan kita melihat pola lanjutan dalam chart, maka besar kemungkinan bahwa harga akan terus beranjak naik. Begitu juga sebaliknya, apabila tren utama adalah bearish dan ditemukan pola lanjutan, maka besar kemungkinan bahwa harga akan terus beranjak turun. 2. Pola pembalikan. Pola pembalikan merupakan suatu pola yang mengindikasikan bahwa harga akan bergerak ke arah sebaliknya dan mengindikasikan bahwa tren akan berbalik. Apabila tren yang ada saat ini adalah bullish dan ditemukan suatu pola pembalikan, maka terdapat kemungkinan harga akan berbalik dan menjadi turun. Begitu juga sebaliknya apabila tren yang ada saat ini adalah bearish dan ditemukan suatu pola pembalikan, maka terdapat kemungkinan harga akan berbalik dan menjadi naik. Bab 4. Fundamental Research. 1. Apa itu Fundamental Research dan mengapa kita harus mempelajarinya? Fundamental Research merupakan suatu kegiatan untuk melakukan riset guna mengetahui nilai intrinsik dari suatu proyek cryptocurrency. Nilai intrinsik merupakan nilai keuangan atas suatu aset yang dinilai secara objektif. Pada dasarnya nilai intrinsik berbeda dengan nilai pasar. Nilai pasar merupakan nilai yang terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran sehingga sangat mungkin nilai intrinsik tidak sesuai dengan nilai pasar. Sesuatu yang nilai pasarnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya menunjukkan bahwa sesuatu tersebut overvalue, sedangkan sesuatu yang nilai pasarnya lebih rendah dibandingkan nilai intrinsiknya disebut dengan undervalue. Meskipun fundamental research memegang peran paling akhir dari hierarki research, namun fundamental research sangat diperlukan untuk mencari proyek yang tergolong ke dalam proyek yang undervalue. Tujuan dari membeli proyek yang undervalue adalah untuk memperoleh capital gains atau keuntungan pertambahan nilai ketika nilai pasar mulai mengejar dan sebanding dengan nilai intrinsik.
Banyak sekali investor cryptocurrency yang akhirnya berhasil memperoleh keuntungan ribuan kali lipat dengan membedah fundamental dari suatu proyek. 2. Mengapa fundamental research penting? Hampir sama dengan naratif research dan technical research, fundamental research merupakan faktor yang cukup penting dalam mencapai suatu keberhasilan investasi di market cryptocurrency. Lalu mengapa fundamental research penting? Mengetahui apa yang dibeli. Pertanyaan yang sering dipikirkan oleh para investor yang hendak melakukan suatu investasi selalu berkutat pada, mengapa mereka harus berinvestasi dan berapa yang harus diinvestasikan. Selalu berkutat tentang potensi keuntungan yang dimiliki dan tidak memperdulikan apa yang diinvestasikan, apakah mereka benar-benar memahami dan yakin dengan apa yang diinvestasikan. Itulah sebabnya banyak orang yang membuka bisnis atau berinvestasi berhenti setelah 1-2 tahun melakukan kegiatan tersebut. Kurangnya pemahaman dan keyakinan membuat mereka menyerah di tengah jalan ketika menghadapi suatu kesulitan. Itulah mengapa istilah, tak kenal maka tak sayang, sangat sesuai dalam berinvestasi di aset keuangan terutama aset yang memiliki risiko tinggi seperti cryptocurrency. Sebelum membeli dan berinvestasi aset cryptocurrency, pahamilah terlebih dahulu apa itu aset-aset cryptocurrency, bagaimana teknologi cryptocurrency bekerja, dan bagaimana karakter dari cryptocurrency. Meningkatkan keyakinan. Pengetahuan dalam apa yang diinvestasikan akan meningkatkan keyakinan. Keyakinan selalu timbul apabila kita benar-benar mengetahui apa yang kita lakukan, dan mengamininya. Sama seperti seorang pembalap motor GP, kita yang melihat para pembalap membawa motor di sirkuit dengan kecepatan ratusan km pasti membuat kita merasa ngeri, namun apakah mereka juga merasa ngeri? Jawabannya pasti tidak, karena mereka benar-benar mengetahui apa yang mereka lakukan. Gagal atau berhasil merupakan bagian dari proses dan mereka benar-benar meyakininya. Cerita mengenai keyakinan yang membawa keuntungan besar dalam dunia cryptocurrency dialami oleh Changpeng Zhao, CEO dari Binance. Changpeng Zhao atau yang disebut dengan CZ, merupakan salah satu tokoh besar di dunia cryptocurrency yang sangat yakin dengan teknologi blockchain. Pada tahun 2014, CZ menjual seluruh aset yang dimilikinya saat itu, bahkan apartemen yang ia miliki untuk membeli Bitcoin. Beberapa saat kemudian Bitcoin turun sampai 50% sehingga seluruh harta yang dimiliki CZ hilang separuh dalam waktu yang singkat. Semua orang di sekitar CZ mengatakan bahwa ia orang yang bodoh dan menyebut CZ sebagai orang gagal. Namun keadaan tersebut tidak mengganggu CZ. Ia tetap yakin dengan apa yang dia investasikan dan ia terus berinovasi di bidang blockchain dan cryptocurrency dengan bergabung ke beberapa proyek cryptocurrency dan akhirnya membangun Binance di tahun 2017. Keyakinan itu akhirnya berbuah manis dan kita semua dapat melihatnya saat ini. Mengetahui arah investasi. Dengan mengetahui apa yang kita beli, mengetahui fundamental dan karakteristiknya, kita akan mengetahui kemana arah investasinya, apakah untuk ditahan pada jangka waktu yang sangat lama atau hanya dijadikan suatu alat spekulasi untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut penting karena tujuan berinvestasi aset kripto yang blue chip, seperti Bitcoin dapat di-hold dalam jangka waktu yang sangat lama, sementara aset spekulasi seperti meme coins memiliki karakter boom and bust atau cepat naik dan cepat turun, sehingga ketika sudah mencapai profit target tertentu, aset harus segera dijual sebelum mengalami penurunan. Hampir semua altcoins, terutama yang memiliki kapitalisasi pasar rendah dan sangat terpaku dengan suatu naratif tertentu memiliki karakteristik boom and bust. Untuk itu melakukan penjualan bertahap ketika sudah memperoleh keuntungan merupakan suatu hal yang bijak dan menghindari sifat tamak. 3. Apa saja sumber informasi untuk melakukan fundamental research? Sebelum melakukan fundamental research, hal utama yang perlu investor miliki adalah informasi. Informasi merupakan kumpulan data yang diperoleh dan dirangkum guna menjadi suatu bahan pertimbangan pengambilan keputusan investasi. Informasi merupakan senjata utama dari para investor di market cryptocurrency. Adapun sumber informasi yang relevan untuk dijadikan suatu alat melakukan fundamental research adalah website. Sumber informasi utama yang dapat dijadikan alat untuk mengetahui
merupakan istilah untuk developer yang mengungkapkan identitas mereka. Developer yang mengungkapkan identitas mereka cenderung memperoleh kredibilitas dan reputasi lebih dibandingkan developer yang anonim dan tidak menunjukkan identitas dirinya sama sekali. Pelajari komunitas. Komunitas merupakan elemen kunci dalam keberhasilan proyek cryptocurrency. Komunitas memiliki fungsi untuk menciptakan word of mouth alami sehingga proyek dapat dikenal lebih banyak orang lagi. Selain itu, komunitas juga berfungsi untuk memastikan apakah developer mengerjakan berbagai hal yang dijanjikan sehingga komunitas berfungsi sebagai suatu alat cek dan kontrol dari setiap proyek. 5. Memperdalam tokenomics. Dari ketiga cara melakukan fundamental research di atas, analisis tokenomics merupakan elemen yang paling utama dan penting. Tokenomics sendiri memiliki beberapa komponen penting di dalamnya. Berikut merupakan komponen dari tokenomics. Rasio token beredar. Jumlah token yang beredar harus diperhatikan. Secara logika, semakin sedikit token yang beredar maka nilai dari aset tersebut akan menjadi semakin tinggi apabila sudah tidak ada lagi token yang akan dikeluarkan di market. Itulah mengapa Bitcoin yang jumlah maksimalnya hanya 21 juta keping menjadi langka dan diperebutkan banyak orang, karena saat ini jumlah Bitcoin yang beredar sudah sebanyak 19,5 juta keping. Sehingga hanya tersisa 1,5 juta keping lagi. Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui rasio token yang beredar dibandingkan maksimal jumlah token yang ada karena kita akan mengetahui seberapa berharga nilai token yang ada tersebut. Inflationary atau deflationary. Inflationary merupakan sistem dalam protokol suatu proyek di mana jumlah token akan selalu ditambah. Sedangkan deflationary merupakan suatu sistem dalam protokol suatu proyek di mana jumlah token akan selalu berkurang karena ada mekanisme burn atau pembakaran yang terjadi sehingga value dari token meningkat karena jumlahnya yang semakin sedikit. Market cap. Market cap merupakan perkalian dari harga dikali dengan jumlah token yang beredar. Semakin besar market cap dari suatu cryptocurrency maka akan semakin sulit pula harganya untuk naik dikarenakan dibutuhkan lebih banyak kapital untuk menggerakkan harga aset tersebut, sedangkan untuk cryptocurrency yang memiliki kapitalisasi pasar kecil, sangat mudah untuk menggerakkan harganya karena dibutuhkan kapital yang kecil untuk menggerakkan harga. Distribusi token. Distribusi token merupakan alokasi dari sebaran token kepada para stakeholder yang terkait dalam proyek tersebut. Distribusi token yang ideal adalah jumlah paling banyak dipegang oleh investor di mana para investor sendirilah yang menentukan nasib dari suatu proyek. Semakin banyak distribusi token dikuasai oleh developer maka distribusi token menjadi relatif kurang baik karena tersentralisasi. Bisnis model. Bisnis model merupakan suatu konsep tentang bagaimana proyek cryptocurrency sebagai suatu entitas bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Bisnis model yang baik akan menghasilkan pendapatan ke dalam protokol proyek cryptocurrency itu sendiri dan akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap harga pasar dari proyek. Sedangkan proyek dengan bisnis model yang buruk tidak akan bisa bertahan lama karena mereka tidak bisa berdiri sendiri dan sangat mengandalkan kucuran dana dari investor. Partnership. Partnership atau kerjasama yang dilakukan oleh suatu proyek cryptocurrency dengan proyek cryptocurrency lain juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan. Kerjasama selalu membuka peluang baru, menyatukan komunitas, berbagai research atau development antar developer, saling membuka network atau jaringan untuk berbagi, dan lain sebagainya. Semakin banyak partnership yang dilakukan, apalagi dengan berbagai pihak yang terkemuka dan terpercaya, akan meningkatkan kredibilitas dari suatu proyek cryptocurrency. Partnership juga memberikan keyakinan lebih pada para investor bahwa developer sungguh-sungguh dalam membangun suatu proyek dalam jangka waktu yang panjang. Exchange listing. Elemen lain yang harus diperhatikan adalah exchange listings. Exchange listings berkaitan dengan berapa banyak exchange yang telah melisting suatu proyek, baik itu melalui centralized exchange maupun decentralized exchange. Semakin banyak listing membuat suatu proyek cryptocurrency semakin mudah dibeli sehingga kemungkinan harga bisa naik menjadi lebih tinggi karena interest investor lebih tinggi dan otomatis volume perdagangan meningkat. Selain itu, exchange listing di berbagai exchange besar juga dapat meningkatkan kredibilitas
investasikan, dan lain sebagainya. Untuk dapat mencapai tujuan finansial, langkah pertama adalah memiliki pendapatan. Sumber pendapatan sendiri bisa berasal dari 3 sumber. Active income merupakan sumber keuangan utama yang bersumber dari sesuatu yang pasti didapatkan dan jumlahnya tetap. Passive income merupakan sumber keuangan sekunder yang diperoleh dari suatu usaha atau bisnis di luar yang semi-autopilot, sehingga jumlah yang diperoleh fluktuatif dan sifatnya mengandung risiko. Portofolio income merupakan sumber keuangan tersier yang diperoleh dari investasi instrumen keuangan seperti cryptocurrency yang mana sifatnya bergerak secara otomatis bahkan saat kita tidur, namun juga memiliki risiko yang tinggi sehingga cash flow-nya tidak bisa diprediksi. 2. Belajarlah untuk kenali diri sendiri guna memenangkan pertarungan. Kenali siapa dirimu, niscaya dalam 100 pertempuran, akan ada 100 kemenangan. Kata-kata di atas mungkin terdengar sangat klise dan terdengar sangat mudah, namun kenyataannya sangat sulit untuk dilakukan. Jujur terhadap diri sendiri merupakan hal yang tidak mudah, apalagi menerima kenyataan bahwa setiap diri kita selalu memiliki kekurangan. Padahal mengetahui kekurangan adalah awal dari melahirkan beribu keunggulan. Jujur dan melihat diri sendiri apa adanya juga sangat penting dalam trading atau investing. Ketahuilah siapa dirimu, dari mana sumber income yang kamu miliki, berapa banyak income yang kamu miliki, dan apa tujuan investasi yang kamu miliki. Apabila kamu masih belum bisa menjawab berbagai pertanyaan tersebut, dengan jujur, jangan harap bisa berhasil dalam trading atau investing di market cryptocurrency. 3. Alokasi portofolio. Pada tahap awal telah dijelaskan bahwa di dalam market cryptocurrency terdapat 2 jenis pasar, yaitu pasar spot dan pasar derivatif. Pasar spot merupakan pasar tempat berinvestasi, yaitu tempat di mana kita membeli barang murah dan menjualnya di harga mahal, sedangkan pasar derivatif merupakan pasar di mana kita bisa melakukan perdagangan 2 arah menggunakan margin. Alokasi terbesar portofolio adalah tetap harus pada spot, yaitu untuk investasi. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kenaikan harga aset jauh lebih tinggi daripada potensi kerugian yang mungkin diperoleh. Hal ini dalam dunia trading bisa juga disebut sebagai asymmetrical bet. Ketika harga suatu aset naik, aset tersebut dapat naik hingga 1000% bahkan 10.000%, sedangkan ketika aset tersebut turun, penurunan maksimal hanya di 99%. Kenaikan selalu jauh lebih besar dari penurunan. Jumlah alokasi portofolio yang ideal untuk spot portofolio dan futures portofolio adalah 70-30. Jumlah portofolio untuk spot harus selalu lebih besar daripada futures. Hal tersebut disebabkan karena pada jangka panjang market cryptocurrency cenderung mengalami kenaikan dan market derivatif cenderung sangat berisiko karena trading dilakukan menggunakan margin sehingga terdapat risiko likuidasi. 4. Penutup. Money management merupakan suatu hal yang paling vital terutama dalam melakukan suatu proses trading atau investing. Kesalahan dalam mengelola dana yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau hubungan yang buruk dengan uang akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kerugian kadang bukan hanya dari segi materi, namun kerugian bisa dari segi psikologi yang berimbas pada menurunnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri dan menjaga emosi merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas trading dan investing, maka dari itu hal yang berkaitan erat dengan risk money management adalah mind management. Bab 6. Mind management. 1. Kenapa pengendalian pikiran adalah segalanya? Pikiran kita merupakan sistem yang paling kompleks yang pernah ada. Pikiran manusia memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi dari apa yang bisa dibayangkan. Bahkan beberapa orang percaya bahwa pikiran menciptakan kenyataan. Apabila kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, kita harus bayangkan hal itu seakan-akan sudah terjadi di hidup kita. Begitu juga dengan kesuksesan dalam trading dan investing. Apabila kalian ingin sukses dan berhasil di market cryptocurrency, langkah pertama adalah percaya pada diri sendiri. Trading dan investing merupakan permainan mental. Banyak trader hebat di luar sana yang cukup berhasil di bidang yang mereka geluti, memiliki hati yang bersih dan pikiran yang positif. Trading dan investing merupakan suatu permainan yang berat sehingga untuk dapat berhasil, bukan hanya dibutuhkan teknik, tapi juga suatu pikiran yang jernih dalam menyikapi berbagai hal yang mungkin terjadi karena trading dan investing di market cryptocurrency sangat penuh kejutan dan melelahkan.
Mereka yang berhasil di market ini adalah mereka yang setiap hari tidak pernah lelah mengendalikan pikiran dan emosi, menghadapi berbagai dinamika, pro dan kontra, serta kadangkala sentimen yang di luar kendali pikiran manusia. Mengikuti market cryptocurrency yang bergerak 24 jam tanpa henti kadang sangat menguras emosi dan juga pikiran sehingga kontrol pikiran sangat dibutuhkan untuk mencapai kemenangan. 2. Bagaimana cara membangun pikiran positif? Menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif tidak dapat lahir dalam sekejap. Faktanya, seperti berbagai jenis kemampuan lain, berpikir positif membutuhkan suatu disiplin dan latihan selama bertahun-tahun. Lalu, apa saja cara-cara untuk membangun pikiran positif? Percaya pada diri. Apabila kita tidak percaya pada diri kita sendiri, tidak akan ada yang percaya sama sekali dengan kita karena sebelum dipercaya oleh orang lain, langkah paling awal adalah mempercayai diri Anda. Orang yang tidak percaya diri tidak akan dipercaya oleh orang lain. Percayalah bahwa Anda dapat meraih kesuksesan di market cryptocurrency dan selalu percayalah bahwa waktu Anda akan tiba, cepat atau lambat. Ketahui batasanmu. Pada poin pertama telah dijelaskan bahwa kita harus mempercayai diri kita, namun di poin kedua ini kita juga harus mengetahui bahwa kita hanyalah manusia. Manusia merupakan makhluk yang sering salah. Pahamilah bahwa Anda juga akan melakukan kesalahan sehingga ruang untuk belajar dan terus memperbaiki diri akan selalu terbuka. Jangan membandingkan. Hal yang paling sulit untuk dilakukan di era informasi seperti saat ini adalah tidak mengetahui apa yang orang lain lakukan. Di era yang serba sosial media saat ini, Anda dapat mengetahui apa yang setiap orang lakukan. Berbagai informasi yang tumpah ruah tersebut akhirnya menciptakan suatu paradox of achievement yang mana membuat segala pencapaian yang kita raih terasa sia-sia apabila kita terus membandingkan apa yang dicapai oleh orang lain. Terbuka dengan peluang. Market cryptocurrency merupakan market yang penuh dengan peluang. Meskipun kita sudah berhasil meraih sesuatu yang luar biasa, namun di market cryptocurrency kita masih bisa meningkatkan
posisi trading. Persiapkan risiko terburuk. Salah satu hal terburuk dalam trading adalah memiliki suatu ekspektasi dan fantasi tertentu di dalam angan-angan. Para pelaku pasar harus memahami bahwa mereka terlalu mengedepankan keberhasilan dan menganggap remeh kegagalan atau sering disebut dengan survivorship bias. Sebelum membuka suatu posisi, analisis terlebih dahulu apakah kita siap kehilangan uang dengan jumlah tersebut. Apabila sudah siap lanjutkan, namun apabila tidak siap, kurangi posisi atau jangan lakukan trade. Biarkan posisi berjalan. Hal ini merupakan hal yang paling umum di mana banyak trader yang terus melihat posisi yang mereka miliki seakan mereka bisa mempengaruhi market. Biarkan posisi kamu terbuka dan jangan melihat market terus-menerus karena itu tidak memiliki dampak terhadap trade yang berlangsung. Jangan mencari validasi. Kami berani bertaruh bahwa sebagian di sini pasti pernah atau sering melakukan hal ini, setelah membuka posisi langsung membuka komunitas atau sosial media untuk mengetahui apakah orang lain memiliki opini yang sama atau tidak. Hal ini sering terjadi karena pada dasarnya herd behavior mudah menular antar manusia dan manusia sangat suka mendengarkan opini orang lain. Jangan mengubah rencana. Setelah membuka suatu posisi perdagangan, kita harus siap pada risiko terburuk namun tetap optimis untuk memperoleh hasil yang terbaik. Maka dari itu tidak ada alasan untuk mengubah-ubah rencana apalagi ketika kita sedang melakukan posisi perdagangan yang sifatnya scalping dalam time frame yang kecil. Menyesali keputusan. Salah satu hal yang sering dilakukan oleh trader adalah tetap melihat market setelah mereka menutup posisinya. Bagaikan seorang stalker yang jelas, para trader masih terus melihat market setelah posisi selesai, yang mana sama sekali tidak berguna. Selesaikan trade MU dan lupakan, semua sudah terjadi, jangan disesali. Balas denda. Apabila kita masih belum ikhlas dengan apa yang terjadi pada sebuah trade, seringkali kita melakukan suatu balas dendam, kadang dengan posisi yang lebih besar. Kegiatan seperti ini nyatanya justru sering menimbulkan kekalahan yang signifikan dalam trading. Maka dari itu, belajarlah untuk ikhlas, jangan balas dendam di trading. Menyalahkan diri. Dalam trading tidak ada istilah akurasi 100% dan selalu menang. Bahkan, superkomputer terbaik di dunia pun hanya bisa menang dan memiliki akurasi 40%. Jadi, jangan salahkan diri Anda ketika trade yang Anda lakukan masih belum berhasil. Namun salahkan diri Anda ketika Anda tidak trade sesuai dengan
exchange yang kita gunakan. 5. Hubungan antara indeks dolar dan market cryptocurrency. Pada poin sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk membeli suatu aset cryptocurrency kita harus menukarkan dolar yang kita miliki, berarti apakah terdapat korelasi antara dolar dengan kripto? Jawabannya adalah iya. Terdapat suatu korelasi langsung antara cryptocurrency dengan The Dollar Index, DXY, yang merupakan indeks yang mengukur nilai dolar terhadap currency lain. Salah satunya adalah cryptocurrency. 6. Hubungan antara US stock market dan market cryptocurrency. Belakangan ini adopsi cryptocurrency di berbagai dunia sudah menjadi semakin besar. Terdapat jutaan orang di dunia yang memperdagangkan aset cryptocurrency. Dari berbagai trader tersebut, bukan hanya investor retail yang memperdagangkan aset, namun juga investor institusi yang ikut berperan di dalamnya. Investor institusi memiliki peran yang signifikan karena ukuran kapital yang mereka miliki sangatlah besar, sehingga berpengaruh sangat signifikan terhadap pergerakan harga. Cryptocurrency sudah menjadi suatu pilihan aset yang dijadikan pilihan diversifikasi para smart money di berbagai dunia. Pada awal 2009 sampai 2013, atau ketika cryptocurrency masih baru pertama muncul, market cryptocurrency tidak memiliki korelasi sama sekali dengan pasar saham Amerika, namun setelah 2019 market cryptocurrency semakin berkorelasi dengan US stock market. Bahkan pada saat ini, pergerakan harga Bitcoin pada time frame yang rendah memiliki korelasi yang sangat mirip dengan berbagai indeks yang ada di US stock market. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali dari smart money yang melakukan trading menggunakan robot dan algoritma. Keadaan tersebut membuat korelasi yang semakin besar antara crypto market dengan US stock market. 7. Hubungan antara market cryptocurrency dan berita dari The Fed. Federal Reserve System, Fed, merupakan bank sentral dari Amerika Serikat. The Fed memiliki wewenang untuk membuat kebijakan terkait dengan pasar keuangan dan ekonomi di Amerika. Keadaan tersebut membuat berbagai berita dari The Fed sangat berpengaruh terhadap market cryptocurrency. Biasanya The Fed menyampaikan kebijakan mereka dalam pertemuan Federal Open Market Committee, FOMC. 8. Hubungan antara market cryptocurrency dan berita terkait cryptocurrency. Pada poin sebelumnya telah dijelaskan mengenai hubungan antara market cryptocurrency dengan kebijakan The Fed. Adapun beberapa berita lainnya yang berhubungan dengan market cryptocurrency adalah berita China FUD, berita pembelian Bitcoin oleh Michael Saylor dan MicroStrategy, berita mengenai exchange, berita kehancuran venture capital, dan berita euforia meme coins. Bab 8. Closing. 1. Selamat sudah menyelesaikan buku ini. Apabila kalian sudah membaca buku ini sampai di halaman ini, kami ucapkan selamat karena kami rasa bahwa Anda sudah siap untuk menjadi seorang trader dan investor independen di market cryptocurrency. Buku ini merupakan suatu rumusan dasar, kitab, yang harus dibaca oleh pemula maupun mereka yang sudah malang melintang di market cryptocurrency. Kami telah menjelaskan secara detail mengenai pengenalan terhadap market cryptocurrency, narrative research, technical research, fundamental research, risk dan money management, mind management, dan secret alpha di market cryptocurrency. Berbagai paparan yang kami sampaikan telah kami riset mendalam dan merupakan suatu rumusan yang lahir dari pengalaman, pengamatan, dan percobaan yang kami lakukan selama bertahun-tahun, tentunya dengan bantuan para ahli cryptocurrency.